وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأصحابه وجميع العلماء والأولياء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغربها. إلى رسولنا المهاجر الله والمقدم الثاني الحبيب الرحمن السكاف والمولى مسلسل الحبيب أبو بكر عبد الرحمن السكاف والحبيب عمر المختار وإلى روح مولانا وجود الشيخ أبو بكر مسلم أجل أبي بكر مسلم وابن العباس أبو عمر الرحمن السكاف والشيخ علي بارس صاحب عبد الله بن علي بن محمد الحجاج وجميع ساداتنا علي بعلاوي وإلى خليل محمد الله بن عبد الرحمن باقدار وجميع الشراح المختصر والمشرح ومشايخهم وتلامذتهم رضي عنهم وجميع أولياء البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمر هذا بسابقا ولاحقا إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة من الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنة وخير وعليكم وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibat itu nanti apa? Hah? Huruf Q. Udah dibaca kemarin? Belum? Bacanya belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekh Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal fi kitabih Al-Mukhtasarul Latif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin amin. Faslun fi furudit tawaf. Furudut tawaf satrul awrah wa taharatul hadatsain wa taharatun najasa fi thawbi wal badani wal makan wa an yaj'al al bait an yasarih wa an yatufa sab'a marrat kharij al ka'bah dakhil al masjidil haram wa an yabtadi'a bil hajaril aswad. Faslun fi furudis sa'i wa furudus sa'i an yabda'a bis safa fil marratil awla في المرة الأولى وبالمروة في الثانية وهكذا سبعا وأن يكون بعد طواف الركن أو القدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. فصل للحج تهللان الأول يحصل باثنين من ثلاثة وهي الطواف والحلق والرمي جمرة العقبة وبالثلاث يحصل التحلل الثاني ويحل بالأولى جميع المحرمات إلا النساء وعقد النكاح وتحلل من العمرة بفراغها. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلمه وبعلمنا بعلم سائر الصالحين في الدارين amin ya rabbal alamin. Faslun fi furudit tawaf. Kita sudah punya gambaran global bagaimana proses ibadah haji dari awal sampai akhir ya. Dimulai dengan ihram, yaitu niat. Dengan ihram itu kita berarti berlaku keharaman yang asalnya halal. Kemudian bisa keluar dari ihram itu dengan melakukan rangkaian ibadah haji, rangkaian ibadah umroh. Keluar dari ihram itu dengan cara tahallul. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Cuman dalam haji setelah tahallul belum tentu sudah selesai karena masih ada lempar jumroh hari tasyrik, kemudian nginep di malam-malam tasyrik ya. Itu. Sekarang ini penjelasan beberapa rukun, syarat-syaratnya tawaf, syarat-syaratnya sa'i dan yang lain-lain. Faslun fi furudit tawaf. Ini jelaskan tentang fardunya tawaf. Tawaf ini ada tawaf itu tawaf rukun, yaitu tawaf ifadah namanya ya. Tawaf ifadah. Ada tawaf wajib, yaitu tawaf wada ya. Tawaf wada wajib, tapi bukan rukunnya haji. Ada tawaf sunnah. Apa tawaf sunnah? Tawaf kudum ketika pertama kali datang ke Mekah, itu sunahkan tawaf kudum. Ada tawaf sunnah selain itu, salat tawaf tatawu yang nggak ada apa-apa, kita kepingin tawaf gitu aja, tidak masalah. Ini
fardunya tawaf. Artinya syarat-syaratnya tawaf. Baik tawaf itu rukun atau tawaf itu wajib atau tawaf itu sunnah. Ya berlaku syarat-syarat ini. Faslun fi furudit tawaf, ai syurutit tawaf. Jadi syarat-syaratnya tawaf yang harus dilakukan dalam tawaf ya ini. Dalam semua model tawaf, baik yang rukun, yang wajib maupun yang sunnah. Furudut tawafi yang pertama satrul aurah, nutup aurat. Karena sama seperti sholat tawaf itu hanya boleh ngomong gitu aja. Boleh ngomong, boleh banyak gerak itu. Jadi dalam hadis dikatakan bahwa at-tawafu bimanzilatis shalah. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tawaf bimanzilatis shalah. Tawaf itu seperti salat. Illa annallaha qad ahalla fihi nutqa. Kecuali hanya saja Allah menghalalkan untuk berbicara. Kalau dalam salat tidak boleh bicara dengan kalam adami, kalau dalam tawaf boleh. Faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Memang tawaf dibolehkan ngomong, tapi kalau mau ngomong jangan ngomong kecuali yang baik-baik gitu. Kalau nggak bisa ngomong baik sebaiknya diem. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Itu. Ini yang pertama, nutup aurat. Ya aurat seperti di sholat, aurat bagi perempuan, aurat bagi laki-laki, itu sama. Wa taharatul hadasain, harus suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar, sama seperti sholat. Wadih ini. Wa taharatul hadasain. Taharatul hadasain ketika wudu, sebaiknya wudunya mengikuti tata cara seperti wudunya yang disyaratkan oleh Imam Malik. Yaitu dengan apa? Dengan dalku. Wudunya Imam Malik sama seperti wudhu kita, cuman ada tambahan kewajiban dalku. Artinya air itu diratakan dengan tangan. Jadi gak cukup kalau mazhab Syafi'i kita misalnya keran dibuka, wajah diginikan, diratakan begini, tidak pakai tangan, itu sah saja dalam mazhab kita. Dalam mazhab Maliki tidak bisa, harus diratakan dengan tangannya. Itu dalku. Kemudian tangan ini misalnya, tidak cukup dimasukkan ke jeding yang besar, diginikan. Kalau mazhab kita sah, kalau mazhab Malik enggak, air itu harus diratakan dengan tangan, digosok. Ya, ini namanya dalku. Wajib itu dalam mazhab Malik. Kemudian ngusap kepala, seluruh kepala. Kalau mazhab kita cukup sedikit, sebagian kepala sudah sah. Dalam mazhab Malik enggak. Jadi diusap semua, dibasahi terus gini. Semua, bukan kopiahnya, kepalanya itu. Diusap keseluruhan. Kenapa kita sebaiknya wudhu seperti itu? Pertama, khurujan minal khilaf. Biar wudhu kita sah menurut semua ulama. Yang kedua, nanti kalau mau taklid Imam Malik enak. Soalnya di tempat tawaf itu kan desak-desaan. Laki perempuan campur ada di situ. Ya kita sebisa mungkin menghindarkan ketika tawaf itu jangan deket-deket perempuan, apalagi nyentuh perempuan. Karena kalau sampai memandang perempuan dengan sengaja, syahwat di situ khotor, kualatnya bisa seketika. Itu khotor, ini tempat mulia. Jadi tempat mulia itu jangan antum di mana saja jangan maksiat kepada Allah, khususnya di tempat-tempat mulia. Kualatnya cepat. Itu kualatnya cepat, kontan. Itu. Ya kalau di dunia aja. Kalau sampai ke akhirat naudzubillah. Ya, itu karena itu sebisa mungkin dalam tawaf itu dan dalam acara-acara yang lain jangan deket-deket perempuan, apalagi sampai persentuhan kulit. Nah, kadang-kadang tapi di tawaf itu nggak bisa terhindarkan. Nggak bisa terhindarkan. Jadi kita itu karena saking ramenya yang haji, yang umroh, sehingga ya berdesak-desaan. Nah, sehingga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya sulit untuk menjaga wudhu. Dalam mazhab kita, nyentuh perempuan yang bukan mahram kan batal. Syahwat atau tidak syahwat. Syahwat atau enggak syahwat, baik kita yang nyentuh atau kita disentuh, tersentuh tidak sengaja, batal. Itu mazhab Syafi'i. Kalau dalam tawaf desak-desaan kayak gitu susah. Untuk ke hammam jauh, antri. Bisa nggak selesai-selesai tawafnya kalau begitu. Maka tidak apa-apa kita taklid Imam Malik yang mengatakan nyentuh perempuan itu asal nggak syahwat tidak batal wudunya. Tapi kalau antum ingin ikut pendapat itu bahwa nyentuh perempuan asal tidak syahwat wudunya nggak batal, ya wudunya harus pakai cara Imam Malik. Bukan wudunya pakai cara Imam Syafi'i, kemudian batalnya ikut cara Imam Malik. Enggak, kalau batalnya ikut cara Imam Malik, maka wudunya juga ikut cara Imam
Malik, ikut pendapat Imam Malik. Ya apa? Yaitu tadi, wudunya untuk seluruh anggota badan itu, kaki itu jangan hanya keran dibuka kemudian diginikan sampai rata. Enggak, diratakan dengan tangan, dalku. Kemudian apa? Kepala diusap semuanya. Enak kalau begitu wudunya untuk ikut Imam Malik, batalnya ikut Imam Malik. Nyentuh perempuan tanpa syahwat tidak batal. Karena kalau ikut Imam Syafi'i agak susah. Ada pendapat agak ringan dalam mazhab Syafi'i, tapi juga kadang-kadang juga susah. Dalam mazhab Syafi'i itu yang muktamad, syahwat tidak syahwat batal. Kita yang nyentuh atau kita tersentuh tidak sengaja batal. Tapi ada qaul kedua, muqabilul asah, dalam mazhab Imam Syafi'i, yang batal itu yang nyentuh, yang disentuh nggak batal. Jadi yang tersentuh nggak batal. Jadi kalau misalnya kita jalan biasa gitu tawaf, tiba-tiba ada yang nyenggol kita dari samping kanan, dari kiri atau dari belakang, maka nggak batal. Cuman kadang-kadang masih susah. Kenapa? Kalau di depan kita perempuan, kita geser nggak bisa karena rapetnya orang. Kadang-kadang kita terdorong dari depan, dari belakang, tangan kita nyentuh tangan perempuan yang ada di depan. Lah ini kan batal juga menurutku ini. Kadang-kadang sih agak ribet sih ya. Paling enak yaitu ikut Imam Malik. Jadi nyentuh perempuan pokoknya nggak syahwat itu nggak batal. Bukan berarti boleh, jangan disengaja, nggak syahwat, tetap haram nyentuhnya. Ini ketika kita ngomong kalau dari haram ndaknya itu kalau antum sengaja ya haram, hatta ndak syahwat. Itu dari batalnya itu pokok ndak syahwat ndak batal. Itu pokok ndak syahwat ndak batal. Udah, itu syaratnya tawaf yang kedua, suci dari dua hadas. Suci dari dua hadas, kecil dan besar. Dengan cara wudhu mandi. Kalau enggak ya tayamum. Kalau enggak ada maka dengan tayamum. Kemudian syaratnya tawaf yang ketiga, wa taharatun najasati fis saubi wal badani wal makani. Jadi harus suci dari najis, pakaiannya harus suci dari najis yang enggak ma'fu maksudnya ya, sama seperti salat yang enggak ma'fu. Badannya harus suci dari najis yang enggak ma'fu. Tempatnya yang dilewati itu, yang disentuh oleh badannya atau disentuh oleh pakaiannya harus suci dari najis yang tidak ma'fu. Cuman kadang-kadang kalau zaman dulu itu kan banyak burung dara. Di tanah haram itu banyak burung dara, dan itu keturunan dari burung dara yang jaga Rasulullah SAW ada di gua, dijaga oleh Allah. Jadi banyak keturunannya dan dijaga, gak boleh dibunuh. Gitu. Burung dara itu banyak. Jadi kadang-kadang buang kotoran ya di tempat tawaf itu ya, di tempat tawaf itu. Lah ya apa ini? Apakah ma'fu atau tidak? Aslinya nggak ma'fu, cuman bisa ma'fu ketika sulit dihindari. Jadi kotoran burung yang banyak di tempat tawaf itu ma'fu dengan catatan sulit dihindari, tapi dengan catatan tidak sengaja diinjak dan tidak basah. Jadi kalau basah nggak ma'fu. Jadi syaratnya ma'fu kotoran burung yang banyak berceceran di tempat tawaf itu, satu, sulit dihindari, kedua, tidak sengaja menginjak, ketiga, tidak basah. Allah takuna radbah itu. Ayyashukal ihtirazu anhu anha. Ayyashukal ihtirazu anhu Allah takuna radbah wa alla yata'ammada wat'aha. Itu tidak sengaja nginjak, kemudian enggak basah dan sulit untuk dihindari karena saking banyaknya. Sulit dihindari. Kalau sengaja diinjak enggak sah. Enggak sah. Kemudian kalau basah nggak ma'fu. Kalau basah, jadi yang kering yang nggak sengaja diinjak dan sulit dihindari itu yang ma'fu. Syaratnya berapa? 3 ya. Sulit dihindari, tidak basah dan tidak sengaja diinjak. Tidak sengaja. Beda kalau sengaja. Kemudian termasuk syaratnya tawaf. Wa ayyaj'alal ka'bata an yasarihi. Ka'bah itu ada di arah kiri kita. Jadi muternya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi muternya tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan begini. Nah, begini. Kalau tawaf enggak begini. Berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi arah kiri kita ini, bahu kiri kita ini lurus ke Ka'bah. Ya, yang lurus ke Ka'bah
itu yang bahu kiri. Nah, itu. Jadi ada di kiri. Nggak bisa, dan jalannya maju, bukan mundur. Bukan mundur, jalannya maju. Itu jalan ke depan, bukan nyamping. Jalannya bukan menyamping, bukan mundur, tapi jalan ke depan. Jalan ke depan dan arah kiri kita lurus dengan Ka'bah. Itu lurus dengan Ka'bah, udah muter. Jadi jangan jalan menyamping, ya jalan menyamping nggak cukup, atau mundur, harus maju. Maju dan arah kiri kita ada di kirinya Ka'bah. Wa ayya jalal Ka'bah yasari. Jadi Ka'bah ada di sebelah kiri. Jadi yang dimaksud arah kiri ini, yang dimaksud itu bagian atas, yaitu apa? Bahu dan sekitarnya. Gitu. Jadi bahu, ini bahu kiri. Yang jadi harus lurus dengan kirinya Ka'bah, itu bahu kiri, ya, bahu kiri. Kalau ini yang nggak sah. Jadi misalnya Ka'bah di sini. Ini dari bawah ini lurus dengan kirinya Ka'bah, tapi bahunya gini, ya, bahunya tidak lurus dengan arah kiri Ka'bah, nggak sah, ya, bahunya kan ke sana arahnya berarti kan ya, nggak sah, padahal Ka'bahnya di situ. Jadi bukan ini yang dianggap, tapi bahu, mangkib, ya, bahu dan sekitarnya, itu yang harus lurus dengan bagian kiri Ka'bah. Wa ayyaj'al ka'bata an yasarihi. Kemudian wa ayyatufa sab'a marrat, tawafnya 7 kali. 7 kali ini bisa dicicil. Jadi sekarang lakukan 1, istirahat dulu, nanti dilanjut 2, istirahat dulu, nanti 5. Nah, begitu. Boleh. Jadi tawaf itu selesaikan 1 putaran, habis itu sisanya bisa dicicil. Tapi caranya begitu. Jadi selesaikan 1 putaran, istirahat, boleh. Wadah ya. Jadi bisa dicicil. Bahkan ketika ada yang membatalkan tawaf di pertengahan, itu nanti kalau melanjutkan, tinggal melanjutkan aja. Nggak mulai dari awal. Beda kalau sholat. Antum sholat zuhur 4 rakaat, dapat 3 rakaat batal, wudu. Terjadi hadas kecil, akhirnya wudu. Setelah wudu, teruskan 1 rakaat apa dari awal? Dari awal kalau sholat ya. Kalau tawaf enggak. Kalau tawaf tinggal melanjutkan aja. Jadi misalnya tadi tawaf baru dapat 3 putaran, batal. Ya udah wudu aja, tinggal melanjut. Sisa 4, ya itu tawaf. Tawaf seperti itu. Atau tadi misalnya dapat 2 putaran, najis, pakaiannya najis. Ya udah, tinggal diganti pakaian yang suci. Kalau ada badannya yang kena najis, sucikan, lanjut. Bukan ngulangi dari awal. Ini tawaf. Jadi tawaf itu kalau batal di pertengahan tinggal melanjutkan. Tidak usah dari awal. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu yang muktamad apa? Ngulang dari awal. Kalau sholat yang muktamad ngulang dari awal. Kalau tawaf yang muktamad neruskan. Udah. Itu syaratnya tawaf yang keempat. Kayak yang kelima ya. Satrul aurat, taharatul hadasain, taharatul najasah, ayajal Ka'bah yasarihi wa ayatufa sab'a marrat, yang kelima. Syarat yang kelima. Syarat yang keenam, kharijal Ka'bah. Tawaf itu harus di luar Ka'bah. Tidak bisa tawaf di dalam Ka'bah. Tawaf itu harus di luar Ka'bah secara yakin. Jadi harus keluar Ka'bah. Maka tempat-tempat yang dikatakan itu termasuk bagian dari Ka'bah, tapi nggak masuk bangunan yang ada sekarang, itu tidak santum tawaf di situ. Ya apa? Begini kan Ka'bah itu. Ka'bah begini. Kemudian di sini ada Hijr Ismail. Yang letter U itu ya. Yang kayak U ini Hijr Ismail. Ini dikatakan ini termasuk Ka'bah ini. Ka'bah yang asli seperti itu, mencakup ini. Ini termasuk Ka'bah. Terus di sini ada yang namanya Syadarwan. Nah, temboknya itu begini. Temboknya begini. Nah, jadi bagian bawah dengan bagian atasnya itu nggak sama. Jadi bagian bawahnya agak lebar. Di sini mengecil. Kenapa demikian? Jadi bagian pondasi ini agak lebar.
kemudian agak tinggi. Di sini ada Sadarwan, namanya Sadarwan ini. Sadarwan. Kalau di kitab ada istilah Sadarwan yaitu. Jadi tembok Ka'bah dari bawah itu agak lebar, terus mengecil begini. Ke atasnya agak mengecil. Cuman kalau ditutup dengan satir nggak kelihatan, kalau dibuka kelihatan nanti. Nah, kenapa kok demikian? Ini termasuk Ka'bah ini. Loh, kenapa tidak dimasukkan dalam bangunan, tidak langsung mencakup semuanya? Nah, karena begini, ini yang asli bangunan Nabi Ismail mencakup ini, masukkan ini. Cuman kemudian Ka'bah itu mengalami beberapa kali renovasi, banyak sekali. Di I'anatul Talibin kalau kepingin tahu lengkapnya, ya, di I'anatul Talibin. Itu hasyahnya Fathul Muin itu. Itu berapa kali Ka'bah itu mengalami renovasi, siapa saja yang melakukan renovasi, itu disebutkan di situ. Nah, dulu di antara renovasi yang terjadi adalah ketika Rasulullah SAW berusia sekitar 30 tahun, belum diangkat jadi nabi. Renovasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Renovasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa orang Quraisy? Karena mereka adalah tokohnya orang Arab waktu itu, ya. Tokohnya orang Arab yang disegani. Jadi mereka yang melakukan renovasi. Nah, ketika direnovasi Ka'bah itu karena hancur. Jadi kena banjir, hancur, akhirnya direnovasi. Nah, ketika direnovasi, orang-orang Quraisy waktu itu walaupun masih belum ada Islam, walaupun masih belum datang Islam, Rasulullah SAW belum diangkat jadi nabi, tapi mereka sangat menghormati Ka'bah. Sangat menghormati Ka'bah. Karena itu tidak mau Ka'bah itu dibangun dengan harta syubhat, apalagi haram. Jadi dibangun dengan harta yang 100% halal. Dijamin kehalalannya. Lah, ternyata dana yang dijamin halal itu nggak cukup untuk bangun Ka'bah persis pondasinya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, ya. Tidak cukup. Akhirnya carikan aja, dana proposal kan banyak, capres, caleg, sekarang kan banyak dana. Tidak mau orang Quraisy, ya. Bangun Ka'bah kok pakai dana begituan, ya. Tidak barokah nanti, tidak mau. Lah terus, ya dibangun dengan harta yang apa adanya, tidak cukup, ya cukup-cukupkan sudah, secukupnya. Karena tidak cukup, ya akhirnya ini nggak dimasukkan. Ini nggak dimasukkan, ini juga begitu, harusnya lurus begini. Tapi nggak cukup nanti. Bahan bangunannya, kalau lurus kan lebih lebar nanti, iya kan? Nggak cukup. Akhirnya, ya secukupnya itu sudah. Jadi atasnya agak nyempit, agak mengecil di atasnya. Ya tidak seberapa ini Sadarwan ini. Ya udah dibangun seperti itu sudah. Sehingga berarti ini walaupun tidak masuk dalam bangunan Ka'bah ini, masuk dalam kotaknya Ka'bah apa enggak? Bangunan Ka'bah apa enggak? Enggak sekarang. Masuk apa enggak? Enggak kan? Tapi ini bagian dari Ka'bah ini, karena Ka'bah itu harusnya begini. Jadi ini termasuk dakhilul Ka'bah. Ini juga sama, ini dakhilul Ka'bah, walaupun kenyataan yang ada sekarang itu sudah di luar bangunan. Sudah di luar bangunan. Tapi kenyataannya tidak, itu aslinya dalam. Aslinya dalam. Karena itu tawaf di sini enggak sah. Tawaf tangan antum ada di sini nggak sah. Jadi seluruh badannya orang yang tawaf harus berada fi kharijil Ka'bah. Syaratnya tawaf begitu. Jadi harus seluruh badannya orang yang tawaf itu di luar Ka'bah. Nah, misalnya ada orang tawaf rame. Kalau lewat sini rame, di sini kosong. Di sini kan ada jalannya kosong di sini. Oh ini kok sepi, asal lewat sini jalan pintas lebih cepat. Nggak sah. Tawafnya tidak sah. Kenapa? Kalau antum lewat sini berarti lewat dalamnya Ka'bah. Itu lewat dalamnya Hijr Ismail itu. Atau naik ke temboknya Hijr Ismail itu. Sepi, tidak ada orang naik situ aja wis. Itu biar cepat. Enggak sah. Itu. Enggak sah. Wadah ya. Jadi harus ada di luar seluruh badannya. Misal tawaf. Seluruh badannya ada di sini, di sebelahnya Sadarwan ini. Seluruh badannya ada di luar Ka'bah, tapi sikunya masuk ke sini. Karena desak-desaan, kena serondol orang ya, kena geser orang, sikunya nempel ke temboknya Ka'bah yang atas ini. Berarti sikunya berada di dalam Ka'bah sininya. Enggak sah, harus segera keluar dari situ. Tapi kemudian batal, enggak batal, enggak sah yang tadi pas sebagian badannya masuk ke dalam Ka'bah, ya tinggal narik keluar aja. Dilanjutkan tawafnya.
Tapi kalau sempat pas tangannya nempel ke sini agak maju beberapa langkah, lah beberapa langkah yang maju ini nggak kehitung, ini tidak sah. Karena itu harus segera keluarkan diri dari area sadarwan ini, mundur lagi, ya, mundur lagi beberapa langkah sesuai dia majunya tadi. Karena beberapa langkah tadi nggak dianggap, wah deh ya, lo udah bisa ini padat kedorong orang, mundur nyari mati, jatuh keinjek, nggak bisa ditolong sudah, yang nolong mati juga nanti ya, kayak gitu. Maka bagaimana itu? Ya udah jalan terus. Tapi satu putaran ini nggak dihitung. Wah deh ya. Kharijal Ka'bah. Jadi harus kharijal Ka'bah. Itu syaratnya tawaf. Kemudian dakhilal Masjidil Haram, harus di dalam Masjidil Haram. Tawaf itu di luar Ka'bah dan di dalam Masjidil Haram. Baik Masjidil Haram yang asli atau yang pelebaran sekarang itu. Yang pelebaran sekarang nggak apa-apa. Pokoknya di dalam Masjidil Haram. Nggak sah tawaf di luar Masjidil Haram naik gojek. Ya. Tawaf itu harus jalan. Naik mobil bisa, naik motor bisa, naik kendaraan bisa. Rasulullah dulu naik. Kenapa? Rasulullah kok naik hewan tunggangan ketika haji wada itu ya. Ketika haji wada itu ya karena biar untuk ngajari umat. Kan sahabat banyak sekali waktu itu pas haji wada itu. Sangat banyak. Lah, sehingga Nabi itu biar bisa terlihat oleh semua orang ketika ngasih tahu itu perlu naik hewan tunggangan itu. Jadi nggak apa-apa naik motor antum, nggak apa-apa, tapi di dalam masjid minta dipentungi Satpol PP-nya sana ya. Di luar Masjidil Haram aja naik gojek enak cepet. Nggak boleh. Tawaf harus dakhilal Masjidil Haram, harus di dalam Masjidil Haram. Kemudian wan yabtadi'a bil hajaril aswad. Tawaf itu harus dimulai dari hajar aswad. Jadi tawaf harus dimulai dari hajar aswad. Dari hajar aswad. Hajar aswad ada di pojokannya, ada di pojokan. Jadi Ka'bah itu kan ada 4 sisi. Misalnya hajar aswad itu di sini. Ini hajar aswad di sini. Nah, mulai nolnya dari startnya dari sini. Muter. Berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau enggak mulai dari sini, ya enggak dianggap. Satu putaran ini percuma. Nyampe sini baru lurus dengan hajar aswad baru masuk itu. Itu kan tadi enggak mulainya dari sini. Muter begini, seret. Enggak dihitung ini. Semua putaran enggak dihitung. Nyampe sini baru dihitung. Berarti baru 0, baru start ini mulai, belum dapat 1. Ya udah putar aja. Nah, dapat 1, 2, 3. Kalau dari sini, sebelumnya hajar aswad. Sah apa enggak? Enggak dianggap ini. Jalan dari sini enggak dianggap. Nyampe sini baru dihitung. Nah, ini sebelum hajar aswad ya. Kalau ini sebelum apa sesudah? Hah? Ini sesudah hajar aswad atau sebelumnya ini? Kalau ini sesudahnya juga loh. Kan ini kan hajar aswad kan? Loh, sesudahnya kan? Ini juga sebelumnya, ya kan? Loh, ini sebelumnya hajar aswad bukan sesudahnya loh kan loh. Baru hajar aswad. Antum katakan sebelum sesudah ya sama aja. Memuter. Jadi ala kulli hal, pokok kalau mau dihitung putarannya itu harus mulai dari hajar aswad. Kalau tidak mulai dari hajar aswad, tidak dihitung apakah dari sebelumnya atau dari sesudahnya. Karena sebelum sesudah itu relatif ya, relatif. Sebelum sesudah itu nggak dihitung. Sampai nyampe ke titik hajar aswad. Nggak harus mulainya harus nempel dengan hajar aswad, nggak. Pokok lurus ya, harus lurus dari hajar. Walaupun jauh di sini, yang penting lurus dengan hajar aswad. Luruskan bahunya ini, bahu kiri ini luruskan dengan hajar aswad. Udah bismillah mulai sampai 7 putaran. Wa ayyabtadi'a bil hajaril aswad. Jadi dimulai dengan hajar aswad. Ini wajib-wajibnya tawaf, wajibnya sa'i, tak baca cepat. Faslun fi furudis sa'i. Karena antum gambaran haji sudah paham, enak sudah, tinggal ngelengkapi maklumatnya aja. Sekarang syarat-syaratnya sa'i. Wa furudus sa'i ayyabda'a bis safa fil marratil ula wa bil marwah fil fisaniyah. Hitungan pertama, jadi perjalanan pertama itu dimulai dari Safa, yang kedua dari Marwah. Kemudian terus begitu. Yang ganjil dari Safa, yang genap dari Marwah. 1 dari Safa,
2 genap kan, dari Marwah ke Safa. Yang pertama 1 dari Safa ke Marwah. Kemudian kedua Marwah ke Safa. Kemudian ketiga ganjil, Safa Marwah terus gitu. Semua yang ganjil, misalnya ini Safa, ini Marwah. Mulainya dari sini. Startnya dari Safa. Safa dihitung 1 ke Marwah, ke sini dihitung 2. Jadi PP itu bukan dihitung 1, dihitung 2. Harus mulai dari Safa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Dimulai dari Safa, berakhir di Marwah. Loh kalau mau dibalik, dimulai dari Marwah. Jadi ada orang mau ke Safa antri full orangnya. Ahsan dari Marwah masih kosong misalnya. Dimulai dari Marwah sini ke Safa. Kemudian ke Marwah. Ya ini nggak dihitung. Yang sininya dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah deh ya. Jadi perjalanan pertamanya nggak dihitung kalau dimulai dari Marwah. Ayyabda bis Safa fil maratil ula. Jadi ketika yang pertama itu dimulai dari Safa, yang kedua dimulai dari Marwah. Wahakada, dan demikian seterusnya sampai 7 kali. Berangkat 1, balik 2. Wa ayyakuna ba'da tawafir rukni awil kudumi. Sa'i harus dilakukan setelah tawaf rukun, yaitu tawaf apa namanya? Ifadah atau tawaf kudum. Bisa sa'i dilakukan setelah tawaf kudum. Habis ihram langsung ke Mekah, tawaf kudum, setelah itu langsung sa'i. Boleh, tapi dengan catatan. Kalau dilakukan setelah tawaf kudum, bihaitsu la yatakhallal bainahumal wuqufu bi Arafah. Sekiranya tidak terpisah. Yatakhallal, tidak disela-selai, tidak terpisah bainahuma, antara tawaf kudum dan sa'i. Bainahuma domirnya tasniyah kan? Bainahuma rujuk ke tawaf kudum dan sa'i. Apa yang memisah? Sekiranya tidak memisah bainahuma, antara keduanya, antara tawaf kudum dan sa'i, al-wuqufu bi Arafah. Dengan catatan tidak terpisah dengan wukuf Arafah. Misal antum ihram, habis ihram langsung ke Mekah. Di Mekah tawaf kudum. Setelah tawaf kudum langsung sa'i boleh, tapi selama tidak terpisah dengan wukuf. Kalau terpisah dengan wukuf tidak bisa. Misal ada ihram, habis ihram ke Mekah, tawaf kudum. Karena waktu wukuf itu mepet, waktu wukuf mulai dari kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah Arafah, setelah zuhur sampai subuh hari raya. Ini mepet ini, tinggal beberapa jam, 2 jam atau 3 jam habis waktu wukuf Arafah ini. Kalau dibuat tawaf ya, kalau dibuat sa'i nanti nggak nututi. Kalau dibuat sa'i nggak nututi nanti. Nah, udah langsung aja wukuf. Setelah wukuf kepingin sa'i, tidak boleh. Setelah wukuf kepingin sa'i, tidak boleh. Tawaf ifadah dulu, baru sa'i. Kenapa? Lu kan anak udah tawaf kudum. Iya, antum setelah tawaf kudum boleh untuk sa'i asal langsung tidak terpisah dengan apa? Wukuf. Tidak terpisah dengan wukuf Arafah. Kalau bisa wukuf dengan Arafah nggak bisa. Begitu juga begini, kalau sudah wukuf, jadi nggak tawaf kudum ini. Jadi sa'i itu boleh ditaruh di tawaf kudum, asal langsung setelah tawaf kudum nggak terpisah oleh wukuf. Kemudian dia belum melakukan wukuf. Kalau udah melakukan wukuf, habis melakukan wukuf, habis itu dia tawaf kudum, kepingin sa'i tidak bisa. Ya. Misal ada orang ihram. Karena udah tanggal 9, dia nggak ke Mekah. Jadi ihram di mikot sudah tanggal 9. Karena waktunya wukuf sekarang, khawatir ketinggalan wukuf. Intinya haji itu ada di wukuf, al-haju Arafah. Dia nggak ke Mekah tawaf kudum, langsung ke Arafah. Langsung OTW Arafah, wukuf di sana. Nah, setelah wukuf di Arafah, dia balik ke Mekah sebelum pertengahan malam. Waktunya tawaf rukun atau tawaf ifadah dimulai dari kapan kemarin? Malam hari raya ba'da nisfil lail. Tawaf ifadah, cukur, lempar jumroh hari raya itu dimulai dari malam Idul Adha setelah nisful lail. Itu baru masuk waktunya tawaf rukun atau tawaf ifadah. Ini ada orang tanggal 9 pagi ihram ada di mikot, OTW ke Arafah, nyampe Arafah zuhur. Wukuf di Arafah berapa jam lamanya? Cukup
lahdoh. Masuk zuhur ke Arafah sebentar, habis keluar lagi dia ke Mekah. Jadi wukuf ke Arafah sebentar toh, pokok melaksanakan kewajibannya aja itu. Kemudian keluar lagi ke Mekah. Di Mekah maghrib. Sudah waktunya tawaf ifadah apa belum? Malam hari raya ini, maghrib hari raya. Maghrib malam hari raya. Sudah waktunya tawaf ifadah apa belum? Belum. Tadi waktunya mulai kapan? Ba'da nisfil lail. Malam hari raya ba'da nisfil lail baru bisa tawaf ifadah. Dia masih maghrib ada di Mekah. Tawaf dia. Diniati tawaf kudum. Tawaf rukun belum waktunya. Tawaf ifadah belum waktunya. Dia melakukan tawaf kudum ada di situ ya. Tawaf kudum. Setelah tawaf kudum kepingin sa'i, bisa apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Dia sudah melakukan tawaf. Loh katanya boleh sa'i dilakukan setelah tawaf kudum. Iya, catatannya selama dia belum melakukan wukuf. Kalau udah wukuf enggak bisa. Wadah ya. Jadi sa'i itu imma dilakukan setelah tawaf kudum asalkan belum wukuf. Atau kalau enggak begitu harus dilakukan nanti setelah tawaf rukun alias tawaf ifadah. Jadi wa ayyakuna ba'da tawafir rukni. Sa'i harus setelah tawaf rukun yaitu tawaf ifadah awil kudum atau setelah tawaf kudum tapi dengan catatan bihaitsu la yatakhallal bainahuma al-wuqufu bi Arafah. Sekiranya tidak dipisah antara tawaf kudum dan sa'i dengan wukuf di Arafah. Tidak terpisah. Loh, ini kan tidak terpisah. Ya, di matanya ada, di sarahnya ya disebutkan tadi itu. Jadi kalau orang itu sudah wukuf di Arafah, walaupun setelah itu tawaf kudum, tidak bisa sa'i. Nunggu tawaf ifadah. Wadah. Nah, udah selesai dari fardunya sa'i. Sebelum beralih ke ke yang lain, yang afdol sa'i itu ditaruh setelah tawaf kudum atau setelah tawaf ifadah. Khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar, ahsan setelah tawaf kudum. Jadi masih awal masuk Mekah, masih awal tanggal 6 misalnya. Masuk Mekah, ihram, nyampe Mekah tawaf kudum. Menurut Imam Ibnu Hajar, setelah tawaf kudum ahsan, afdol langsung sa'i. Jadi setelah tawaf kudum itu sa'i. Oh kan boleh nanti setelah tawaf ifadah, benar boleh, tapi afdol sekarang. Menurut Imam Hajar, kenapa? Ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang dilakukan Nabi. Nabi itu sa'inya setelah tawaf kudum. Tapi kalau menurut Imam Romli enggak. Imam Romli afdol setelah tawaf ifadah. Jadi kalau Imam Romli sa'i itu afdol setelah tawaf ifadah. Kalau Ibnu Hajar afdol setelah tawaf kudum. Jadi Ibnu Hajar afdal setelah apa? Tawaf kudum. Kalau Imam Ramli afdal setelah tawaf ifadah. Itu khilafnya. Kemudian terakhir masalah tahallul. Ini sudah diterangkan, tinggal baca aja sudah. Faslun lil haji tahallulani. Haji punya 2 tahallul. Lil haji tahallulani. Fal awal. Tahallul awal itu kemarin dengan melakukan berapa perkara? 2. Dari berapa? 3. Apa saja 3? Halak. Kemudian halak awit taksir. Terus ramyu jumratil aqabah yauman nahar. Ketiga tawaf ifadah. 3 ini kalau baru dilakukan 2 yang mana saja namanya tahallul awal. Halal semua kecuali yang berkaitan dengan perempuan, akad nikah dan yang berkaitan dengan perempuan. Yang ketiga, kalau yang dilakukan yang ketiga lengkap, 3-tiganya sudah dilakukan, ini tahallul tsani. Semua keharaman ihram menjadi halal. Akad nikah sudah boleh walaupun masih ada nginep di Mina. Ya akad ada di Mina itu sudah tidak apa-apa ya. Nginep ada di Mina, akad ada di situ. Nanti kalau punya anak dikasih nama Mina. Ya. Atau jumroh ya. Ya nggak apa-apa kalau udah ihram. Kalau sudah tahallul nggak masalah. Kalau belum tahallul nggak sah. Jadi kalau masih belum tahallul nggak sah, nggak masalah nikah di depan Ka'bah, dalam Ka'bah nggak apa-apa. Yang penting
dalam keadaan tahallul. Kalau dalam keadaan ihram tidak sah. Lil haji tahallulan fal awal yahsulu bisnaini min salasah. Yang awal tahallul awal itu hasil terjadi bisnaini dengan melakukan 2 perkara. Min salasah dari 3 perkara. Apa saja? Wahia at-tawafu, tawaf ifadah, wal halqu cukur abi taksir atau potong, enggak harus cukur, atau dibakar hada. Waram yujumratil aqabah dan ngelempar jumrah aqabah di hari nahar. Ngelakukan 2 dari 3 ini berarti tahallul awal. Tahallul awal. Wa bisalis, kalau udah melakukan yang ketiga, sudah melakukan 2 tadi, ya udah tinggal nambah 1. Kalau udah dilakukan yang 1 ini menjadi sempurna 3, yahsulut tahallulus sani, hasil tahallul sani. Nah, apa efeknya tahallul awal, tahallul sani? Wa yahillu bil awal, menjadi halal dengan tahallul awal jami'ul muharramat, semua keharaman ihram. Semua keharaman ihram, bukan semua keharaman yang lain, paham ya? Oh berarti boleh nyolong berarti ini. Boleh gosok, enggak. Paham ya? Enggak, keharaman ihram pakai al muharramat. Alnya al ahdi ya. Alnya al ahdi, ahdi dhihni sudah ya. Al ahdi ini ma'hud sudah maklum. Maksudnya yang haram bagi orang ihram. Dengan tahallul awal, semua keharaman ihram halal. Kecuali illan nisaa wa aqdan nikah. Kecuali bersenang-senang dengan istrinya dan akad nikah. Ini belum boleh. Itu. Kalau sudah tahallul tsani, boleh semuanya. Akad nikah boleh, bersenang-senang dengan istrinya sudah boleh. Ini tahallulnya haji. Ini tahallulnya haji. Ada 2. Kalau tahallul dari umrah bagaimana? Kan tahallul itu adalah proses untuk keluar dari ihram. Karena ihram ini mengharamkan banyak hal. Bisa hilang haram itu tahallul. Kalau haji caranya 2. Kalau umrah tahallulnya hanya 1. Tahallulnya hanya 1. Tidak ada tahallul awal, tidak ada tahallul tsani untuk umrah. Tahallulnya 1. Bagaimana? Kerjakan semua fardunya umrah, selesai sudah. Tahallul dengan sendirinya. Nah ini, wat tahallulu minal umrati bi faraghiha. Itu. Tahallul dari umrah itu dengan menyelesaikan umrah. Kalau nggak diselesaikan ya tidak tahallul. Karena itu hati-hati. Ini. Jadi umrah kalau sudah ihram, wis males, wis balak-balik. Jadi misalnya orang ihram, jadi orang umrah, sudah tiap hari umrah. Tiap hari umrah. Hari terakhir sebelum pulang ihram lagi dia mau umrah sebagai penutupan. Umrah penutupan. Tengah-tengah tawaf baru dapat 2, capek. Enggak usah dilanjut wis. Enggak tak lanjut, tak batalkan. Tak batalkan. Kenapa? Oh balik-balik udahlah, banyak sekali umrah ada kalau 20 kali mungkin misalnya. Udah banyak, pulang dia. Ihram terus ya. Ihram terus berlaku, tidak boleh potong kuku. Hatta panjang sampai kayak mak lampir, ya tetap. Tidak bisa tahallul, tidak bisa senang-senang dengan istrinya, tidak bisa akad nikah, tidak bisa menjadi wali nikah, nggak bisa pakai wewangian dan seterusnya. Tidak bisa pakai pakaian biasa kayak gini, pakaian ihram terus. Solusinya biar tahallul, selesaikan umrah balik ke Mekah sana. Oh, biayanya ya. Nah, itu. Jadi hati-hati, ihram itu tidak bisa. Jadi haji dan umrah itu kalau udah masuk harus sampai selesai. Beda dengan sholat dibatalkan di pertengahan, boleh apa enggak? Boleh, cuman kalau sholat wajib dibatalkan di pertengahan haram. Kalau sholat sunat dibatalkan pertengahan makruh. Puasa juga begitu. Puasa nadar. Antum puasa bulan Muharram ini kepingin pahalanya besar, dinadari pahalanya 70 kali lipat dibanding sunnah. Tapi kalau siang-siang kepingin membatalkan puasa, tidak boleh, haram ya. Tapi kalau puasa sunnah dibatalkan di pertengahan tidak apa-apa, cuman makruh. Kalau haji, umroh, baik haji wajib yang pertama atau haji sunnah yang kedua dan seterusnya, kalau sudah masuk jadi wajib, tidak bisa dibatalkan. Hatta antum batalkan tidak batal, tetap berlaku ihram. Sampai kapan? Sampai lakukan kalau haji ya lakukan tahallul awal tsani, kalau umroh selesaikan. Ini banyak ini orang awam tidak ngerti. Terjadi orang Pasuruan. Nah, itu. Orang Pasuruan ya gitu. Haji dia. Setelah haji, selesai proses haji, mumpung masih ada di Mekah, memperbanyak umroh dia, umroh terakhir dia capek. Umroh terakhir capek, akhirnya tidur dulu di hotel.
Tidur dulu di hotel capek. Habis setelah tidur bangun diingatkan sama temannya. Loh ente umrahnya belum selesai kan? Enggak wis tubuh. Sudah sering anak umroh udah cukup udah yang kemarin tuh. Yang terakhir ini udah nggak tak lanjut cukup. Tadi itu sudah. Nah, sama-sama nggak ngerti sama-sama awamnya. Pulang ke Indonesia, udah nyampe rumah baru ngomong. Cerita, saya kemarin itu ada seorang kiai ziarah ke dia. Saya kemarin tuh kiai umroh terakhir itu nggak tak selesaikan. Loh, kok tidak diselesaikan? Gimana maksudnya? Iya, saya tawaf itu yang terakhir dapat 2 capek, pusing, tidur ke hotel. Bangun tidur teman saya suruh ngelanjutkan, saya enggak wis tubuh sudah sering. Loh, berarti nggak diselesaikan? Enggak, yo ganti pakaian nih. Enggak boleh ini haram semua, keharaman ini haram berlaku. Ya apa caranya? Balik orang Mekah, selesaikan tawaf. Iya kalau cukur bisa di Indonesia. Kalau cukur tinggal nelpon Pak Taufik datang. Ya. Nggak betah. Nelpon Pak Taufik, misalnya masih ada urusan di luar, ya udah pergi ke dapur, LPG nyalakan, tiga rambut kebakar cukup sudah ya. Dibakar kan cukup ya, dipotong, dibakar ya, dibakar cukup. Kalau cukur rambut nggak harus balik ke Mekah. Belum cukur kemarin di Mekah, ya tinggal sekarang cukur. Nah kalau tawafnya, tidak ada tawaf di luar Mekah itu. Oh anu aja di Kraksana dari Probolinggo ya, tawaf di situ. Sebenarnya ada yang lebih dekat di sini. Ya, di sini ada yang lebih dekat di perempatan itu. Ada lampu merah perempatan sini itu. Ke selatan dikit ada Ka'bah di situ. Ka'bah untuk latihan. Di sini aja dekat, tidak bisa. Tidak bisa. Wah deh ya. Apa? Bali orang Mekah. Balik ke Mekah, selesaikan. Itu. Jadi nggak bisa main-main loh. Haji umroh itu kalau sudah masuk wajib disempurnakan. Dalilnya qauluhu ta'ala wa atimmul hajja wal umroh. Wajib, atimu perintah. Perintah berarti wajib sempurnakan haji dan umroh. Jadi haji kalau sudah terlanjur masuk wajib diselesaikan. Umroh kalau sudah terlanjur masuk wajib diselesaikan. Hatta sunnah, nggak bisa diputus tengah jalan. Kalau diputus tengah jalan enggak tahallul. Tidak tahallul sudah. Nah ini wat tahallul minal umrah bi faraghiha. Jadi tahallul umrah itu dengan selesai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.